Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai transformasi geometri, khususnya rotasi. Nah, rotasi ini merupakan nama lainnya adalah perputaran. Ya, jadi kalau misalnya di transformasi geometri di atas geoboard atau di atas koordinat kartesius kita memiliki bangun datar. Nah, berarti kalau dirotasi berarti diputar. Oleh karena itu, di sini kita membutuhkan busur ya atau alat pengukur sudut. Ya, di sini kita bisa menggunakan penggaris busur. Oke, yang pertama alat peraga yang akan kita gunakan adalah geoboard. Bisa diraba geoboardnya. Nah, seperti biasa sudah terpasang ya sumbu X dan sumbu Y-nya. Dan kemudian ada karet-karetnya. Kemudian ada paku-pakunya. Betul, yang itu paku-pakunya. Dan juga ada satu tambahan yaitu busur. Nah, ini busurnya. Oke, busurnya bentuknya seperti ini. Mungkin diorientasi dulu ya busurnya ya. Nah, kalau diperhatikan, kalau diraba, di busur ini ada bagian yang timbulnya. Nah, coba timbulannya seperti apa aja nih? Ya, di tepiannya ada timbulan-timbulan, ada timbulan yang lebih tipis, lebih pendek, ada juga yang lebih panjang. Nah, dari tiap timbulan yang di tepian, nah ini kan ada yang tipis, tebal, tipis, tebal. Nah, setiap jaraknya, ada jarak di sini atau di sini juga ada lengkungan-lengkungannya. Nah, ini menandakan dia sudutnya 5 derajat. Ya, jadi satu tanda ini dia 5 derajat. Jadi satu tanda 5 berarti dari kalau misalnya di tepiannya 0 ya, betul ya, dari situ 0. Nah, kalau ada garis lagi nih, garis lagi. Nah, dari situ betul. Nah, ini 5 derajat ya. Nah, terus kemudian kalau di garis yang kedua, tanda yang kedua berarti jadi 10 kelipatan 5 jadi 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Nah, kalau diraba saat di 45 timbulannya agak tipis tapi lebih ada lanjutannya ya. Jadi seperti garis putus-putus. Seperti garis putus-putus. Nah, kalau misalnya dari garis putus-putus ini, terus dari titik tengah ya yang seperti setengah lingkaran, terus ke yang 0, nah ini berarti 45 derajat. Nah, terus kalau dilanjutkan 50, 55, 60, betul, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Nah, di 90 ya ini lebih tebal ya. Nah, jadi kalau misalnya dari 0 ke 90, nah dia posisinya seperti ini. Akan membentuk sudut apa? Betul, sudut siku-siku. Nah, kalau dilanjut lagi, berarti kan 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135. Oke, sip. 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 dan 180 yang terakhir. Jadi kalau dari 0 ke 180 betul bisa diraba tepiannya. Nah, segitu 180 derajat ya. Oke, dan akan kita gunakan ya busur ini. Oke, nah sekarang sebelum kita gunakan busurnya, kita akan menentukan dulu, kita akan membentuk bangun datarnya. Oke, kita posisikan. Nah, di sini coba ya kita buat bangun datarnya ada di titik 5,3. Oke, kalau sudah diberi tanda dengan paku. Nah, selanjutnya ada di min 2,3.
selanjutnya ada di min 4,6. Dan yang terakhir di min 1,6. Oke, ya sekarang sudah ada 4 titik. Nah, ini adalah bentuk segi 4. Nah, tapi kita cek nih, segi 4 jenisnya banyak ya, bisa persegi, bisa persegi panjang, bisa belah ketupat, bisa layang-layang, bisa trapesium, bisa jajar genjang. Jadi untuk bangun persegi, ya segi 4 itu jenisnya banyak ya, jadi bisa dikaretin dulu, betul? Sip, dikaretin. Nah, kita beri tanda dengan karet. Ya, coba diraba. Kira-kira bentuknya apa nih? Apakah termasuk persegi? Agak miring ya. Jadi kalau persegi, ini garisnya nggak lurus. Garisnya agak miring ya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang gradien, nah ini gradiennya ini tidak sejajar dengan sumbu Y. Kira-kira apa nih? Oke, betul, jajar genjang ya, betul. Jajar genjang bentuknya seperti ini. Nah, kita akan merotasi jajar genjang ini. Oke, sekarang misalnya kita coba ya. Kita coba merotasikan itu tiap satu titik. Jadi satu persatu. Nah, di sini kita akan mencoba merotasikannya dengan bantuan busur. Nah, misalnya di sini dilepas dulu. Jadi ketika merotasikan, nah karena busurnya cukup lebar, jadi kita bisa merotasikannya satu persatu. Oke, misalnya tadi diingat ya, tadi titik yang pertama kan min 5,3. Nah, min 5,3 berarti yang yang ini berarti kita coba rotasikan. Nah, titik yang lainnya bisa dilepas dulu ya, atau yang lain bisa dilepas, nanti kita akan pasang lagi. Oke, busurnya. Nah, dari titik min 5,3, nah di sini kita butuh paku bantuan di titik pusat. Oke. Nah, dari titik pusat kita pasang. Nah, terus kemudian kita posisikan. Nah, sebentar, kita butuh bantuan penggaris juga. Oke. Nah, tapi sambil diraba ya, di mana nih letak? Oke. Nah, posisi seperti ini. Nah, kita coba cek. Oke. Nah, ketika kita rotasikan 90 ya. Jadi kali ini kita rotasikan 90 derajat. Nah, bayangannya ada di mana ya? Oke, kita coba. Nah, kalau misalnya kita raba dari titik awal, nah berarti dari sini, nah 90 ada di sini. Nah, di sini kita bisa cek titiknya. Oke, kita pasang. Oke ya, jadi kita sudah pasang satu. Nah, selanjutnya kita cek yang kedua. Berarti tadi, oke, yang kedua berarti tadi di titik min 2,3. Min 2,3. Min 2,3 kita juga coba cek. Nah, kita buat lurus ya, kita buat lurus. Min 2,3.
min 2,3 berarti oke, kita raba. Nah, selanjutnya titik selanjutnya ada min 4,6. Oke, kita ukur lagi. Nah, agak jauh ini dia. Min 4,6. Dan yang terakhir titik di min 1,6. Oke, kita ukur. Oke, nah sudah terbentuk dua bangun datar. Nah, sekarang kita pasang kembali karetnya di jajar genjang yang kiri supaya erat, bisa kita 2 kali. Nah, yang satunya dipasang juga. Oke, sip. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perputaran bangun atau bangun datar geometri. Ya, jadi di sini perputarannya 90 derajat. Nah, jadi kalau kita bandingkan titik yang kiri, nah itu kalau misalnya kita ukur, nah pas nih 90 derajat. Nah, sejajar kan sama garis. Nah, terus titik yang B min 2,3. Nah, jadi posisinya kita karena jarak yang titik B-nya, nah jaraknya segini berarti jarak yang di sumbunya juga segini. Kalau misalnya di sini karena terlalu besar ya, jadi kita anggap nah di bawahnya. Nah, terus yang C 90 derajat ada di sini. Oke, yang D-nya oke, jadi ini adalah bangun geometri yang telah dirotasi dengan titik pusatnya titik pusatnya di 0,0 dan diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Ya, jadi udah jadi kita dua bangun datar ini kita transformasikan dengan rotasi. Nah, kita coba bandingkan ya. Tadi di titik awal, titik A-nya kita punya min 5,3. Nah, perputarannya tadi di titik mana ya? Min 5,3. Oke, perputarannya di min 5,3. Nah, titik yang itu betul. Nah, sekarang dicari nih titik ini, titik bayangannya berada di mana? Ini kan berarti aksennya ya. (3,5) betul. Ya, jadi ternyata dari min 5,3 dirotasikan 90 derajat
Nah, ternyata perputarannya itu hasilnya di 3,5. Nah, berarti kita bisa simpulkan kalau misalnya ada suatu titik. Nah, kan tadi min 5,3. Ternyata dirotasi jadi 3,5. Angkanya jadi tertukar kan? Yang tadinya 5,3 jadi 3,5. Yang tadi X-nya min, sekarang X-nya jadi plus. Nah, di sini makanya kalau dari suatu titik kita rotasikan 90 derajat, nah dia jadinya kalau tadinya X, Y, titik asalnya ketika di rotasikan hasilnya jadi min Y, X. X sama Y-nya ditukar dan kemudian nilai X-nya dinegatifkan. Makanya yang tadinya min 5,3 ditukar min 3,5, terus X-nya dinegatifkan jadi min 3 kali min jadi plus, jadi 3,5. Nah, begitu pun titik-titik lainnya. Tadi kita punya min 2,3. Nah, min 2,3 perputarannya jadi di 3,2. Terus kita juga punya min 4,6 diputar jadi 6,4. 6,4 yang mana tadi? Nah, betul, yang itu. Terus selanjutnya yang 1,6. Nah, dia jadi 6,1. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah terbayang dengan geoboard, sudah terbayang polanya, caranya, kita bisa dengan mudah menentukan titik bayangan atau titik hasil dari rotasi.